Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu petani yang saya hormati. Perkenalkan, saya Cici Widyasari. Saya di sini sebagai penyuluh pertanian ingin berbagi pengetahuan tentang pemanfaatan pupuk biochar untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Bapak dan Ibu, saat ini masih banyak lahan pertanian yang mengalami penurunan kesuburan tanah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan. Tanah yang subur adalah kunci dari keberhasilan pertanian. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan tanah dengan penggunaan pupuk organik sangatlah penting. Salah satunya dengan cara pemanfaatan pupuk biochar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ini Bapak dan Ibu tentang pemanfaatan pupuk biochar, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu pupuk biochar? Nah, jadi pupuk biochar adalah arang hayati yang dibuat dari bahan organik melalui proses pembakaran tanpa oksigen yang dikenal dengan istilah pirolisis. Bahan yang digunakan bisa berasal dari sekam padi, jerami, tongkol jagung, tempurung kelapa, hingga serbuk gergaji. Hasil dari proses ini adalah arang berwarna hitam yang memiliki struktur berpori-pori sehingga mampu menyerap dan menyimpan air serta unsur haranya. Nah, selanjutnya di sini ada kandungan dan sifat pupuk biochar. Bapak Ibu sekalian, biochar memiliki beberapa sifat unggul. Yang pertama itu ada tinggi karbon. Karbon yang terkandung di dalamnya sangat stabil, sehingga nutrisi dan air bisa disimpan lebih lama dalam tanah. Yang kedua itu berpori. Pori-pori inilah yang membuat tanah lebih gembur dan meningkatkan aerasi. Mikroba-mikroba bermanfaat akan lebih mudah berkembang di dalamnya. Ketiga ada pH stabil. Biochar mampu membantu menstabilkan pH tanah sehingga tanah tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Nah, selanjutnya ada manfaat utama pupuk biochar. Pupuk biochar memiliki 4 manfaat utama. Yang pertama itu meningkatkan kesuburan tanah. Struktur tanah menjadi lebih gembur, daya serap air meningkat, dan kapasitas tukar kation meningkat. Tanaman akan mendapatkan nutrisi yang lebih stabil. Yang kedua itu meningkatkan hasil panen. Tanah yang lebih sehat membuat akar tanaman lebih kuat, sehingga penyerapan nutrisi meningkat. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas tanaman. Manfaat yang ketiga ini ada mengurangi emisi gas rumah kaca. Biochar mengikat karbon sehingga tidak lepas ke atmosfer. Ini membantu pertanian menjadi lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan perubahan iklim. Selanjutnya manfaat yang keempat itu mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Karena biochar mampu menyimpan nutrisi, penggunaan pupuk kimia dapat dikurangi, artinya biaya produksi juga bisa ditekan. Nah, selanjutnya di sini ada cara pembuatan pupuk biochar. Untuk membuat pupuk biochar, Bapak Ibu, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menyiapkan biomasa. Kita menggunakan bahan organik seperti sekam padi, tongkol jagung, serbuk gergaji atau ranting kering. Proses yang kedua itu proses pirolisis. Bahan bakar tersebut dalam tungku dengan kondisi minim oksigen pada suhu 350 sampai 700 derajat Celcius. Ciri khas pirolisis adalah asap yang minim, bukan api besar. Selanjutnya yang ketiga itu kita lakukan pendinginan dan pengayakan. Setelah selesai, diamkan hingga dingin lalu ayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang sesuai. Proses yang keempat itu ada aktivasi atau opsional. Biochar dapat direndam dalam larutan nutrisi atau pupuk cair untuk memperkaya kandungan haranya sebelum diaplikasikan ke tanah. Nah, selanjutnya ada cara penggunaan biochar di lahan. Ada 2 metode utama untuk mengaplikasikan biochar di lahan nih Bapak Ibu.
Cara yang pertama itu dengan mencampurkan dengan tanah. Biochar dicampurkan merata ke lapisan oleh tanah sebelum penanaman dengan dosis yang umumnya 1-10 ton per hektar tergantung jenis tanah dan jenis tanamannya. Nah, cara yang kedua itu ada aplikasi langsung pada lubang tanam. Untuk tanaman hortikultura atau perkebunan, biochar dapat ditaburkan langsung ke dalam lubang sebelum bibit dimasukkan. Selanjutnya di sini ada dampak positif penggunaan pupuk biochar. Jika digunakan secara konsisten, manfaatnya akan sangat terasa. Tanah menjadi lebih gembur, tidak mudah padat, daya tahan tanam meningkat, lebih kuat terhadap kekeringan, penyakit, dan hama, mengurangi jejak karbon pertanian sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada biochar untuk pertanian berkelanjutan. Biochar bukan hanya pupuk, tetapi bagian penting dari sistem pertanian di masa depan. Dengan kita menggunakan biochar, kita dapat mendorong pemulihan tanah yang rusak, peningkatan hasil panen, ekonomi sirkular, dan penyerapan karbon. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama beralih ke pupuk biochar karena pupuk ini mudah dibuat, murah, dan sangat bermanfaat bagi tanah dan tanaman kita. Tanah subur, hasil makmur, petani sejahtera. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika saya ada salah kata saat penyampaian tadi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.